Sudah tampil, Pak? Belum, Pak. Oh ya, ya sudah hampir. Sudah Pak Om. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bos sekalian, kami dari kelompok 1. Sebelumnya, marilah kita untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita untuk selalu berselawat kepada Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelumnya saya sangat bersyukur sekali karena kami dari kelompok 1 dan alhamdulillah mendapat bagian di terakhir, karena itu yang kami harapkan. Karena tadi kebetulan alhamdulillah doa saya mungkin diterima karena tadi masih ada di perjalanan dan alhamdulillah dapat di bagian terakhir. Baik, terkait dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Agus Minarto, Bapak Abdul Haris dan Ibu Adnanisi, sehingga kami mempunyai kelompok A3 seperti itu. Nah, pada kelompok 1 ini kami berkolaborasi, ada nama programnya adalah program ngamur. Betul. Apa itu ngamur? Oke, lanjut. Jadi ngamur adalah program ngaji morning. Oke, jadi ini adalah sebuah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kebiasaan membaca sekaligus menghafal Al-Quran bagi murid. Dan ini adalah merupakan untuk membentuk karakter baik, untuk menumbuhkan kemandirian, reflektif untuk mengaji dan menjadi pribadi yang lebih baik, serta menciptakan budaya disiplin. Dan ini diperuntukkan untuk semua jenjang kelas ya. Mengapa memilih program ini? Yaitu untuk melatih pembiasaan dan kefasihan murid dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk mindfulness ya, untuk ketenangan jiwa. Yang ketiga, mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala dan sebuah kebaikan bagi murid khususnya dan bagi lingkungan sekolah pada umumnya. Dan harapan terakhir adalah berharap mengapa ini dilaksanakan, mudah-mudahan dengan pembiasaan mengaji Al-Quran akan menjadi sebuah mawasifat ya, sebuah obat dan menjadikan nanti karakter bagi murid dan berbudi pekerti yang baik. Selanjutnya adalah bagaimana program ini dijalankan. Jadi kegiatan atau ngaji Al-Quran ini dilakukan sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Jadi di luar jam pelajaran, dan merupakan hasil sebuah kesepakatan dengan murid dan guru, sehingga waktu ditentukan adalah durasinya, waktunya adalah 10 menit sebelum jam pelajaran, sehingga waktu pelaksanaan ini lebih awal dari jam sebelum pelajaran dimulai. Dan setelah itu sudah dikonfirmasi dengan pihak orang tua di rumah. Khusus hari Senin sampai Kamis, murid itu mengaji sesuai dengan capaian tiap harinya dan dilanjutkan lagi pada hari berikutnya, sehingga ada sebuah kebebasan buat siswa untuk mengaji sejauh mana dia dalam setiap harinya itu. Khusus hari Jumat itu kegiatannya adalah ngaji surat Yasin secara bersama-sama, dan pada hari Sabtu ngaji juz amma. Dan semua program ini baik hari Senin, Jumat, dan Sabtu itu merupakan hasil sebuah kesepakatan antara guru dengan murid dan disampaikan ke orang tua. Selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid
bagaimana dia bisa menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuannya, yaitu bagaimana si murid bisa lancar dalam mengaji, dalam pembiasaan ngaji Al-Qur'annya. Yang ketiga, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Artinya si murid dilatih, karena tidak semua murid lancar dalam mengaji, sehingga dia bisa dengan kegiatan ini bisa melatih murid. Yang keempat, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Artinya dengan pembiasaan mengaji ini juga termasuk kepada kegiatan pada hari Sabtu menghafal, sehingga harapan anak menjadi seorang hafiz paling tidak bisa menjadi penghafal untuk juz amma atau di juz 30 surat-surat pendek. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Selanjutnya, bagaimana kepemimpinan murid dalam kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kaitannya tentang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam bentuk sikap-sikap dan tindakan atau perilaku positif. Dan yang kedua adalah nilai mandiri, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Bagaimana dengan diagram Y, yaitu suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership? Kaitannya dengan suara, yaitu membangun budaya saling mendengarkan. Artinya ketika menentukan sebuah program, siswa murid menyuarakan kemauannya mereka terhadap permasalahan yang terjadi kaitannya dalam hal membaca Al-Quran. Melibatkan murid dalam perencanaan pembiasaan ngaji di pagi hari sebelum pembelajaran. Dan yang ketiga, melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian. Artinya dari kegiatan program tersebut ada sebuah penilaian dan semuanya itu telah didiskusikan dengan murid, kriteria perkembangan murid dalam hal mengaji dan menghafal juz amma dan yang sifatnya bersifat kelanjutan. Kaitannya dengan pilihan atau choice, yang pertama, murid diberikan kebebasan jumlah ayat dan surat yang akan dibaca sesuai waktu yang telah ditentukan. Artinya dari hari Senin sampai hari Kamis murid bebas dalam mengaji, sehingga tidak ditentukan harus sekian ayat dan atau sekian surat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan sendiri surat pendek yang mereka ingin baca dan hafalkan khusus pada hari Sabtu. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan kesempatan pada murid untuk menggali sumber-sumber belajar sesuai minat murid. Artinya di sini memberikan kesempatan pada murid dalam hal bagaimana cara cepat membiasakan mengaji dan lain sebagainya. Yang terakhir, tentang kepemilikan atau ownership. Yang pertama, memberikan murid kesempatan untuk memilih beberapa kegiatan yang mereka lakukan, memberikan murid kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, dalam kegiatan ngaji setiap harinya. Dan yang terakhir, memberikan murid kesempatan untuk menilai dirinya sendiri dan terlibat dalam proses penilaian. Yang terakhir, kata Mas Menteri, pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Itulah kata Bang Menteri Mas Nadiem Makarim. Baik, itulah dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Ayo bersama kami
dengan kelompok 1 Pak Agus Minato, Pak Abdul Haris dan Ibu Adnansi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.